Selamat datang di Jatia Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita gelap-gelapan. Mau ngapain? Mau ngepet. Bukan. Hemat listrik. Bukan. Apa dong? Sosial eksperimen. Belum juga selesai ngomongnya, udah main hua-hua aja. Paranormal Eksperimen. Experience. Apa sih ya? Bang. Iya, paranormal experience. Oh iya, sorry. Jadi kita mau nyeritain pertama kali kita nempatin rumah ini. Rumah ini tuh udah kosong lebih dari 1 tahun. Oh iya, bukan 1 bulan. Bukan. Jadi rumah yang kita tempatin ini kosong selama 1 tahun lebih. Dan pas kita pertama kali tinggal di sini mengalami kejadian yang cukup di luar nalar. Sebenarnya tuh kan sekitar seminggu kita tinggal di sini tuh nggak terlalu ngerasain apa-apa karena suamiku juga masih di rumah aja gitu kan. Iya. Jadi berdua tuh nggak terlalu kerasa. Nah setelah 1 minggu pas dia mulai kerja, aku kan sendirian, aku ditinggalin, jadi ya mungkin mereka lebih seneng mengganggu karena aku orangnya agak penakut gitu kan. BTW ini malam Jumat guys. Iya. Kita ceritain. Malam Cuma Jumat. nggak tahu nanti ini uploadnya hari apa, kita nggak tahu. Tergantung mood yang edit ya. Nih yang edit. Jadi hari pertama aku ditinggal dia kan aku sendirian. Nah malamnya tuh aku nggak bisa tidur sama sekali. Abis subuh aku baru tidurnya. Nggak tahu kenapa tuh. Terus udah kan dia kerja, aku tidur dalam keadaan lampunya masih hidup. Lampunya tuh hidup kan. Terus pas aku bangun jam 10 atau jam 11 pagi, aku bangun terus ngedenger ada orang masak di belakang gitu, kayak motong-motong, kayak yang spatula sama wajan beradu gitu loh, teng sama sewajarnya masak aja ya gitu ya. Aku kira suamiku, dan lampu kamar tuh udah mati. Makanya aku mikir, oh ini beneran suamiku nih yang pulang. Matiin lampu, terus dia masak gitu. Terus aku sambil ngumpulin nyawa gitu kan, main HP. Soalnya agak pusing juga kan, gak tidur semalaman. Mainin HP gitu, lama-kelamaan kok gak kesini-kesini ya suamiku. Terus aku panggil, Yang gitu, tapi nggak nyaut, tapi suara masaknya udah berhenti pas aku manggil yang itu langsung berhenti. Loh ini kenapa ya dipanggilin kok diem aja, padahal masaknya udah berhenti, udah selesai gitu. Terus aku lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Nggak ada masakan? Nggak ada sama sekali, cuma suaranya gitu. Makanya di situ kaget, nggak mungkin tetangga juga nggak akan kedengeran kalau lagi masak gitu. Soalnya beneran di dapur suaranya. Iya. Lagian kalau kedengeran juga ngapain masaknya kencang-kencang kan ya? Berantem kali ya. Iya. Kalau aku sih cuman denger suara kayak manggil aja sih, tapi itu kayak gimana ya, kayak sesekali gitu kan, nggak sering. Terus manggilnya tuh persis banget suaranya tuh suara kamu. Sama Op katanya. Op itu panggilan sayang aku ke dia gitu. Dan on panggilan sayang dia ke aku. Sama kayak aku pas lagi masak sore sekitar jam 3 atau jam 4, pokoknya menuju asar aku masak kan. Iya. Di belakang dia belum pulang kerja, terus aku dengar dari belakang tuh on gitu. Aku langsung astagfirullah gitu. Itu keadaannya belum punya kucing.
Sekarang semenjak ada kucing ya alhamdulillah berkurang. Cuma ada kejadian pas aku baru punya satu kucing. Aku baru punya satu tuh. Aku lagi masak sore-sore di belakang. Aku pokoknya kalau masak jam 3 sama jam 4 gitu. Itu kalau nggak salah udah jam 4 abis asar aku masak kan. Terus tiba-tiba kucing aku ngeliat ke ruang tamu, padahal ruang tamu nggak ada siapa-siapa dan lampunya dimatiin, jadi agak remang-remang gelap gitulah ya. Menjelang sore juga kan. Menjelang sore tiba-tiba tuh dia bulunya berdiri kayak ngeliat sesuatu. Pokoknya jalannya udah kayak kucing yang pokoknya gitulah. Mau nerekam ya. Semua bulunya berdiri kayak takut gitu loh, tapi sambil ngeliatin gitu. Terus aku panggil, kenapa, terus pas aku lihat di ruang tamu benar-benar nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada apa-apa. Terus aku gendong, aku diemin, aku baca doa istighfar, terus aku dalam hati bilang nggak usah ganggu, kita hidupnya berdampingan, kalau mau tinggal di sini silahkan tapi jangan ganggu. Abis itu nggak lama kemudian aku turunin kucing aku, ya udah nggak kayak gitu lagi gitu loh. Normal lagi ya, biasa Normal lagi. lagi. Sama kayak kejadian di kamar sebelah tuh kan kosong, nggak ada siapa-siapa, dia juga ngeliatin ke atas gitu sambil berdiri gitu juga pernah. Di atas nggak ada apa-apa, plafon. Ya cuman plafon aja. Jadi nggak ada apa-apa dan biasanya nggak kayak gitu, dan pasti dia kayak gitunya pas sore menjelang malam gitu. Cuma ya pokoknya aku dalam hati selalu bilang gitulah, jangan ganggu gitulah. Iya. Kalau kamu ganggu jangan salahin aku kalau aku ngusir kamu, karena ini bukan rumah kamu, aku gituin kan. Iya benar. Terus oh iya, pernah deh sekali pas dia belum kerja aku digangguin di kamar mandi belakang. Kamar mandi belakang kan emang apa namanya nggak pernah dipakai karena kita makainya yang kamar mandi di kamar ini, jadi nggak pernah banget. Ceritanya pas malam itu lampu kamar mandi nggak dinyalain karena hemat listrik kan, makanya aku matiin aja. Terus aku ngelihat kucing aku di depan kamar mandi sambil ngelihat kamar mandi. Aku yang nggak berpikir apa-apalah, aku kira lihat binatang atau apa gitu kan. Terus aku ambil deh kucing aku, ngapain di sini gitu kan, aku sambil ajak ngobrol. Aku ambil, pas mau ngambil ada suara gitulah, beneran berat banget kayak ngegeram. Aku langsung nangis gemeteran, aku panggil dia ya gitu, dia panik banget. Panik sepanik-paniknya orang, dikirain aku kenapa, ngirainnya kenapa, Kirain ada tikus terbang. jadi ya kaget banget, suaranya bener-bener jelas, bener-bener berat. Pernah ngedengerin juga kan? Iya, aku juga pernah dengar. Nggak lama kemudian dia ngedenger. Gimana? Kalau aku sih pas suara gitu tuh kayak gimana ya, aku cari gitu loh, tapi nyarinya tuh bukan nyari oh Teja hebat nih, berani gitu nantang, bukan berani nantang sih, cuman pengen ngasih tahu aja gitu, jangan ganggu lah. Karena kan aku juga nggak ngeganggu dia, dia juga jangan ganggu kita gitu kan. Kalau misalkan dia ngeganggu kita, ya apa boleh buat gitu kan, ya kita harus usir dengan cara kasar lah istilahnya, dengan ya tentunya dengan baca-baca Al-Quran, baca-baca kalimat tauhid gitu sih. Aku sih nggak pernah nantang karena Iya, nggak pernah karena nantang. gimana ya, karena kita tuh hidup berdampingan, jadi nggak usah saya paling mulia, saya paling bagus tuh nggak usah kayak gitu. Walaupun memang sebenarnya kan derajat manusia memang paling mulia gitu kan ya, dibanding yang lain istilahnya gitu. Tapi ya kita nggak usah sombong dengan posisi kayak gitu tuh, nggak usah sombong gitu. Jadi nggak usah menantang. Intinya sih gitu aja sih ya. Iya, terus kejadian ini yang paling buat aku merinding sampai trauma. Trauma sampai sekarang. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian kan suamiku lembur tuh. Awal itu kan nggak apa-apa, ceritain aja. Ayo bisa.
Gimana ceritanya? Kejadiannya pas dia kerja. Apa? Yuk. Jadi kan itu jam 7 dia belum pulang. Terus pintu kamar aku buka dikit, setengah gitu, nggak semuanya. Terus? Nggak apa-apa, terusin. Yuk. Apa aja deh. Ya terus gimana? Terus aku lihat ada yang lewat gitu kan, bolak-balik lewat sekelebetan. Cuma aku nggak terlalu ambil pusing karena emang itu udah biasa banget kan. Terus aku ya udahlah, mungkin cuma lewat. Terus Terus tiba-tiba ada itu kan tangan ya. jadi dari ntar, misalnya ini pintu aku ya guys, pintu kamar yang ini bagian kebukanya. Terus Gimana? pas aku ngeliat pintu abis ada yang lewat gitu, tiba-tiba ada tangan lagi gini masuk terus keluar. Warnanya hitam banget tangannya, beneran, dan agak panjang kayak apa ya, kukunya hitam, tangannya tuh hitam gitu loh, kayak gini. Terus gini, aku astagfirullah, aku diem, aku gemetaran sambil istighfar dalam hati. Pokoknya nggak tahu lah, itu udah panas dingin, aku nggak tahu mau ngapain. Terus aku sekali lagi dalam hati cuma bisa bilang kayak gitu, jangan ganggu, baca doa, baca surat-surat pendek biar lebih tenang. Itu kucing aku pas banget nggak lagi di kamar, dia lagi di belakang, aku juga nggak tahu ngapain ya. Pokoknya itu kejadiannya. Terus aku cepet lah WA dia, cepet pulang gitu loh ya. Iya. Pokoknya nyuruh nanya kapan pulang lah, cepet pulang lah gitu. Karena aku juga nggak berani cerita saat itu juga. Aku ceritanya lumayan lama ya kejadian itu. Ngeberaniin diri dulu kan, nyiapin mental dulu buat cerita. Ada tangan, soalnya benar-benar jelas banget tangannya kayak gitu. Iya. Nggak apa-apa, itu pengalaman aja. Ya sekarang sih mending siang ya. Kalau menurut aku sih udah mulai kayak menghilang mungkin ya. Karena ada sih, masih ada sekelebetan. Cuma aku kalau dia cuma sekelebatan aku nggak ambil pusing, karena ya udah dia cuma lewat kan. Cuma aku tuh nggak mau sampai dia nampakin, buat apa. Terus yang tidur itu loh, ada yang noel. Oh iya, aku juga pernah waktu itu tuh jam berapa ya, sekitar jam 1 apa jam 2 malam lah ya. Istilahnya kan namanya orang tidur kan nggak ada yang tahu apa ngadepnya kemana. Karena kan awalnya ngadepnya ke kamu kan, terus aku tuh tiba-tiba ngadep ke tembok. Nah, ngadep ke tembok tuh tiba-tiba kan, kalau kamu kan biasanya langsung narik kan ya. Iya, langsung narik. Ini tuh cuma model-model kayak gini gitu. Jadi aku tuh kebangun terus ngadep kamu aja, udah aja. Iya. Udah, aku nggak mikirin atau apa-apa. Pokoknya aku tidur lagi aja. Mungkin gitu. Baik juga sih, ya nggak sih? Iya. nggak tahu. Yang jelas aku kalau ngebangunin dia pasti aku sadar, dan aku nggak pernah noel. Aku langsung tarik dia sini, aku pasti kalau nggak gitu aku tarik, bener-bener tarik, nggak pernah yang namanya noel. Dan malam itu aku kayaknya emang nyenyak banget tidurnya gitu. Iya. Terus kamu yang kunci kunci itu pintu? Pintu kan, aku kan biasa malamnya itu susah tidur lagi kan malam itu tuh. Terus dia kerja kan, aku tuh tidur jam abis duhur aku tidur. Itu aku nggak niat tidur sih sebenarnya, aku niatnya cuma rebahan gitu. Dan pintu belakang yang di dapur itu aku buka karena biar ada udara masuk kan. Dan aku emang nggak aku tutup karena aku mikirnya aku nggak akan tidur. Kalau aku siap-siap tidur siang pasti aku tutup, aku kunci. Itu posisinya nggak kebuka. Ya udah aku main HP, ketiduran. Pas bangun pintunya tuh udah nutup dan udah kekunci. Kuncinya tuh kunci slot itu loh.
Slot bukan kunci yang di cetrek. cetrek, yang di gaganya itu bukan slot. Kan kalau mungkin yang cetrek itu masih masuk akal, mungkin pas nutup saking kencingnya nutup kena angin langsung tek gitu kan, bisa jadi. Tapi ini bukan, ini slot. Terus Slot yang ke bawah itu kan ya. makanya aku kaget banget loh, kok bisa ya. Aku yakin banget aku belum nutup, aku sadar banget. Terus aku dalam hati, oh ya udah mungkin baik, mungkin ngejagain. Terus aku cuma bilang, oh iya makasih ya udah ngunciin gitu. Gitu. Iya. Ya mungkin ada sisi baiknya, mungkin ada sisi jeleknya ya, kita juga nggak tahu lah ya istilahnya. Terus kayak ada pernah juga, kita sebelumnya pernah bikin paranormal experience, cuma nggak sampai selesai karena waktu itu ada yang ketawa ya. Itu kita bikinnya jam 10:30, sekarang udah jam 9:30. Pokoknya ada yang ketawa gitu loh. Dan itu bukan cuma sekali ya, 2 kalian. Dan itu ya udah akhirnya kita nggak edit juga. Aku takut juga buat ngedengerin videonya, jadinya aku hapus. Gitu, nggak sampai selesai. Nggak apa-apa. Nah, jadi ini juga aku memberanikan diri, udah lebih berani walaupun masih deg-degan nginget kejadian yang tangan itu, karena itu real banget, benar-benar real. Jadi di situ udah tau lah. Sekarang udah lebih kuat sih, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Udah mulai rame lah ya dengan keadaan kita baca Quran, terus kucing-kucing juga. Emang ekstrimnya di awal-awal ya. Iya, sampai dari suara berat itu, sampai dari tangan itu gitu. Serem. Iya. Terus apa lagi? Aku sih udah sih, aku nggak ngalamin yang lain-lain sih, udah. Di sini udah Itu aja paling. Oke guys, aku inget-inget, insya Allah cuma segitu aja sih ya ceritanya. Cuma kita banyak cerita horor lain, tapi Di tempat lain. di tempat lain. Iya. Mau cerita nanti atau part selanjutnya? Nanti aja Ya selanjutnya. Ya udah, nanti insya Allah kita ceritain lagi, karena lebih serem sih menurut aku. Jadinya mengumpulkan kekuatan dulu untuk cerita, karena kan katanya kalau kita menceritakan itu sama aja mengundang. Ini juga bismillahirrahmanirrahim, enggak lah. Iya, enggak lah. Kita yakin kita lebih kuat karena kita sering berdoa. Iya, kita punya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Buktinya kita mampu melewati itu. Iya, semuanya. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang kuat, tapi Allah yang menguatkan. Udah deh, gitu aja. Pokoknya nanti part selanjutnya insya Allah ya guys. Entah part selanjutnya banget atau ada jedanya, kita nggak tahu. Yang penting insya Allah kita akan ceritain lagi. Udah segitu aja. Iya, segitu aja. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Bye-bye.